Ya Allah Bapa di dalam surga yang kami muliakan agungkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang setia yang tiada pernah meninggalkan kami dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah pusat kesaksian kami. Patutlah kami menaikkan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Tiada lain untuk kami datang mempersembahkan hidup ini sebagai korban yang kudus dan berkenan kepada-Mu ya Bapa. Itulah ibadah kami yang sejati. Sebab itu Tuhan, sebelum kami datang dekat-dekat dengan Kau lewat ibadah kami manusia penuh dengan segala perkara yang kami buat Tuhan di hadapan-Mu, mungkin tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Segala perbuatan dosa di hadapan hadirat-Mu. Sebab itu kami mau datang dengan penuh kerendahan hati kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Biarlah Kau sucikan, kuduskan kami, layakkanlah kami Tuhan untuk kami datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada saat pagi yang indah ini, baik sebagai penuntun pujian, baik sebagai singers, pemain musik, operator dan sini, siapapun yang terlibat Tuhan dalam hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah mereka tinggal di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami semua yang ada, Engkau bungkus kami dengan kemuliaan daripada-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dalam perjalanan. Engkau tuntun langkah mereka, tibakanlah dengan damai sejahtera. Sama-sama kami memuji, memuliakan, mengagungkan akan nama Engkau. Ketika kami mau datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan, ada satu oknum yang tidak suka seringkali mengganggu hati, pikiran, pendengaran kami, seringkali menyusup di dalam anak-anak kami Tuhan. Dengan iman kami mau panggil nama yang berkuasa, tolak tengking segala tipu daya kuasa iblis itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami obluk yang datang. Dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa rara warasini kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah dan kami habiskan di dalam nama Bapa dan Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah dibuka dalam doa, dan saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kembali saja untuk kita untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian sekarang malam ini. Haleluya. Wow.
pujian kasih-Nya seterusnya.
tentang kebaikan Tuhan. Waktu dan tempat diberikan dan kita akan satu pujian. Ini lagu yang kita dengar. Dan saat ini kita akan melakukan acara selanjutnya. Kita akan memberikan korban persembahan sebagai tanda ibadah kita kepada Tuhan, dan kita akan satu pujian. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Sekali boleh dari berkenan ibadah kami Tuhan, dan pada saat ini kami telah memberikan kepada persembahan sebagai tanda ibadah kami kepada Dia Engkau memberkati dan tempat menikmati biarlah persembahan kami boleh naik berkenan di dalam hadirat-Mu dan kembali turun untuk memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Mata pencarian kami yang berbeda-beda biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak Saudara kami bahkan yang telah mengembalikan setiap hak Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami ya doa ucapan syukur kami rasakan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita persiapkan setiap hati kita agar supaya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh tertanam, bahkan boleh terberai dalam setiap kehidupan kita, maka kita boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu. Dan sebab itu sebelum firman Tuhan disampaikan, kita terlebih dahulu doakan dan saya jemput kita untuk berdiri, kita akan sepujian sebagai usaha siap untuk Sia
hadir sembah kenal Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Pada saat siang hari yang indah ini, henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur bilang terima kasih kami kepadamu atas segala penyertaan Tuhan yang boleh terjadi di tengah-tengah peribadatan kami. Tuhan boleh memimpin peribadatan kami dari awal sampai pada saat ini ya Tuhan. Kembali lagi untuk melihat akan kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, karena tanpa kebenaran firman kami menyadari kami akan meraba-raba di tengah-tengah dunia ini. Firman-Mu lah yang mampu menerangkan akan setiap kehidupan kami agar supaya kehidupan kami tetap berada di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu dan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah senantiasa Tuhan urapi kehidupannya, pakai kehidupannya dengan karunia-karunia yang berasal daripada Tuhan, terutama karunia Tuhan, perkataan hikmat, marifat, bahkan membedakan segala hal yang Tuhan, agar supaya di dalamnya Tuhan kehidupannya Tuhan mampu ya Tuhan mengatakan setiap apa yang menjadi mau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, menguatkan akan setiap kehidupan iman karena percaya kami kepadamu ya Tuhan. Bahkan biarlah senantiasa Engkau jamah setiap kehidupan kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan akan kehidupan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid ya Tuhan, supaya kehidupan kami mampu ya Tuhan mendengar, melakukan akan kebenaran firman kami tiada berdosa di hadapan hadirat-Mu. Dan kami tahu Tuhan, tatkala kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, ada Engkau segelapan yang tidak pernah tinggal diam, mencoba mengganggu akan setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak fokus dan bersungguh-sungguh. Namun seberapa kami yang ada, kami mau bersehati panggilan yang benar dengan kuasa Tuhan, hancurkan pekerjaan kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Dalam Yesus Kristus kuasa terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat hamba yang telah melayani kami ya Tuhan lewat penuntut pujian sehingga pemain musik, biarlah senantiasa Tuhan berkati dan kembalikan urapan yang baru dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap bersekutu dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, benar firman Tuhan telah didoakan, dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan sebentar nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yogi Toyo. Kita akan selalu berbicara. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat boleh kita beribadah di hari Minggu ini, karena kebaikan Tuhan kita tidak bisa ukur. Setiap hari yang menurut saya akan setia keberadaan hidup kita semua. Dan tanpa Tuhan, firman Allah katakan kita sudah ada di tempat yang sunyi, ya. Jadi kalau kita masih ada sampai saat ini, itu hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, segera mari kita bangkit berdiri dan menghormati pembacaan firman Allah. Kami akan ambil di dalam Sirul Sulaiman pasal 4 ayatnya yang ke-6. Sirul 4 atau kitab Kidung Agung pasal 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian, bahwa aku hendak pergi ke gunung Nur dan ke bukit kemenyan sampai hari mulai sejuk dan bayang-bayang pun lenyap. Tuhan silakan kita berfirman. Firman Tuhan pada siang hari ini datang boleh memberikan kita satu nasihat kembali
sebagaimana Sulaiman sebenarnya mengajak Sulamit agar supaya ia pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Saudara-saudara, kita sudah tahu kitab Rasul Sulaiman ini adalah salah satu kitab puisi, kitab syair yang di dalamnya berisikan tentang jalannya pertunangan atau percintaan antara Sulaiman dengan Sulamit. Yang jika diartikan secara rohani itu adalah menunjuk tentang keberadaan hidup kita sebagai calon-calon pengantin Kristus yang sementara bertunangan dengan kekasih kita, itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ayat ini dia katakan bahwa aku hendak pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Kalau berbicara tentang sebuah gunung atau sebuah bukit, itu adalah tempat yang tinggi, saudara-saudara. Ya, dan untuk naik di atas bukit itu, ya, itu adalah sesuatu yang membutuhkan tenaga, harus fit, harus kuat, harus sehat, saudara-saudara, dan membutuhkan perjuangan. Namanya mau naik di atas gunung. Nah, kalau kita tidak kuat, kita tidak fit, maka kita tidak bisa naik ke atas sampai di puncak gunung itu. Nah, arti rohaninya di sini, saudara-saudara, adalah berbicara tentang itulah Gunung Mur. Kita sudah tahu Mur itu adalah merupakan sesuatu yang dipakai. Ya, namanya minyak mur, salah satu yang dipakai untuk mengurapi alat-alat yang ada di dalam neraka. Ya. Dan kemudian prosesnya di mana diambil kulitnya dan kemudian ditumbuk sampai keluarlah, ya, getahnya, saudara-saudara, dan itulah ya diproses menjadi getah, yaitulah mur. Dan itu, saudara-saudara, baunya sangat harum, ya, yang adalah menggambarkan tentang Kristus yang di dalamnya saudara-saudara sudah rela berkorban bagi kehidupan kita sampai mati di atas kayu salib, dan kemudian kita boleh dijadikan berarti di dalam Tuhan. Dan ini adalah berbicara tentang doa kita kepada Tuhan yang senantiasa kita juga harus naikkan setiap waktu, setiap saat di hadapan hadirat Tuhan. Sebabnya dalam kitab Mazmur 141 dia katakan bahwa di mana kita senantiasa membakar sesuatu kepada Tuhan, kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Coba kita baca dulu ayat 191 ayat yang kedua. Biarlah selalu doaku seperti bakaran dupa di hadapan hadiratmu, dan penadahan tanganku seperti korban pada waktu petang. Jadi doa adalah merupakan sesuatu yang penting dalam hidup ini. Tadi malam ada ibadah khutbah di wilayah 10. Kemudian saya katakan bahwa gereja kita segala bangsa, saudara-saudara, itu ya sebenarnya ya arti daripada gereja segala bangsa itu, kalau dalam kitab Yesaya itu rumahmu akan disebut ya rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Jadi juga kita punya tempat ini akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Itulah sebabnya kita berjuang agar supaya betul-betul fasilitasnya bagus, supaya kita bisa berdoa, ya, supaya kita jadikan rumah doa. Kenapa, saudara-saudara? Karena dengan doa itu dapat menarik hadirat Tuhan. Jadi dengan doa itu dapat menarik hadirat Tuhan. Doa yang hancur hati, sebabnya dalam ibadah kita diawali dengan doa pembukaan namanya. Itu menarik hadirat Tuhan. Ya.
Kemudian ada doa firman, saudara-saudara. Ada doa dan penyembahan. Kemudian ada doa berkat. Semua doa. Kenapa saudara-saudara? Karena doa itu sangat penting dalam hidup ini. Ya. Sebabnya marilah kita jadikan kehidupan kita ini menjadi rumah doa. Ya. Kita mau berdoa artinya kita senantiasa mau berjumpa dengan Tuhan. Jangan nanti saudara-saudara ada masalah, ada pergumulan baru kita dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam keadaan dan situasi apapun, maka jadikanlah tubuh kita ini menjadi rumah doa. Seperti mur, saudara-saudara, ya, yang membutuhkan proses baru dia keluar bau harumnya. Demikian kehidupan kita. Karena kalau ditanya, ya, siapa jemaat-jemaat yang suka berdoa? Ya, paling cuma 2, 3, 4, 5. Betul? Apalagi kalau ditambah sama jemaat-jemaat yang suka puasa, ya, paling juga cuma sedikit. Ya. Apalagi kalau ditambah lagi sama jemaat-jemaat yang suka puasa 3 hari 3 malam, tambah sedikit, saudara-saudara. Ya. Ditawarkan lagi sama jemaat-jemaat yang suka doa semalam suntuk, tambah sedikit lagi. Berarti doa itu membutuhkan peperangan. Ya, apa yang kita perangi itulah diri kita. Itulah sebabnya kita harus menyelipkan keinginan-keinginan daging kita. Karena kalau tidak, saudara-saudara, kita akan malas berdoa. Ya, doa bukan menjadi sebuah kesukaan, tetapi pada akhirnya doa menjadi beban, saudara-saudara. Ya, beban kehidupan. Padahal sebenarnya doa itu menjadi suatu jembatan, ya, untuk kita bisa meraih berkat Tuhan. Bukan saja jasmani, tetapi berkat secara rohani. Karena banyak orang di luar sana, saudara-saudara, celik mata jasmaninya, tetapi mata rohaninya tertutup. Ya, artinya tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, itulah sebabnya firman Allah katakan, marilah kita akan naik, saudara-saudara, pergi ke Gunung Mur dan kemudian ke Bukit Kemenyan, saudara-saudara. Nah, ini sama-sama dikatakan bukit, ya, baik itu Mur, baik itu Kemenyan. Nah, Kemenyan itu adalah salah satu rempah-rempah, saudara-saudara, yang biasa dipakai untuk membakar penyumpaan, sehingga dikatakan kemenyan. Nah, dan itu berhubungan erat sekali. Kalau kita lihat pelajaran tabernakel, itu berada pada mesbah dupa ini. Ya, levelnya sudah naik. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah sampai tahap seperti ini luar biasa, saudara-saudara itu. Ya, kalau baru sampai di sini, baru awal itu. Ini apa? Mesbah korban bakaran. Apa di situ saudara-saudara kita persembahkan? Ya, kita persembahkan segala sesuatunya. Ya, apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau sudah naik ke tahap itu mesbah dupa, itu adalah iman yang sangat luar biasa sekali. Ya, dan itulah saya katakan tadi bahwa salah satunya dikatakan ke Bukit Kemenyan itu adalah berbicara tentang doa dan penyembahan. Ya. Sebabnya kalau kita memiliki sebuah kesukaan untuk senantiasa berdoa dan menyembah Tuhan, maka itulah yang dinanti-nantikan oleh Tuhan dalam hidup ini. Ya. Itu dapat menarik hadirat Allah, boleh turun dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Yahya pasal yang keempat, bahwa akan terjadi, ya, bahkan sekarang pun itu. Ya, coba kita lihat dulu Yahya pasal 4. Ya. Tetapi masanya akan datang dan sekarang sudah sampai, bahwa segala penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran, karena Bapa itu berkenan akan orang yang sedemikian itulah menyembah Dia. Allah itu roh adanya, maka orang yang menyembah Dia
maka disitulah Tuhan akan hadir. Sebabnya Tuhan mencari yang seperti itu. Apalagi di daerah Minahasa, Kota Manado, hari Minggu seperti ini, banyak ibadah, saudara-saudara. Akan tetapi Tuhan melihat kepada siapakah dia berkenan untuk hadir. Bukan kepada sesuatu fisik yang kelihatan menarik, cantik dan lain sebagainya. Tetapi manakala di situ ada doa dan penyembahan yang benar, maka di situ Tuhan akan hadir, saudara-saudara. Ya. Sehingga gereja Tuhan, kalau sungguh-sungguh, saudara-saudara, di mana mereka akan merasakan persekutuan yang lebih nikmat daripada apa yang dialami di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang dikatakan di dalam Rum pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai 27. Coba kita baca. 8 ayat yang ke-26 mulai. Ya. Dan Tuhan yang memiliki hati manusia mengetahui apa maksud roh itu, sebab roh itu memohonkan karena segala orang suci menurut kehendak Allah. Tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Allah, yaitu bagi orang yang dipanggil menurut kehendak Allah. Karena roh itu mengetahui apa yang menjadi maksud hati. Ya. Ayat selanjutnya 27, di mana dia akan bekerja bersama-sama untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Ayat 27 ini merupakan jawaban atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Karena ternyata Roh Kudus akan menolong dan membantu kita dalam kelemahan kita. Dan dia akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Syukurilah akan setiap anugerah dan tetaplah hidup di dalam doa dan penyembahan yang benar. Karena jikalau kita malas berdoa, saudara-saudara, maka kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Contoh di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Murid-murid pada waktu itu, ya, murid Yesus itu kan 12, saudara-saudara. Ya. Murid Yesus itu ada 12. Tetapi yang diajak Tuhan hanya 3 orang. Ya. Kenapa hanya 3 orang saja yang naik di atas bukit untuk berdoa, sementara yang ke-9 orang lainnya, ya, tidak naik, saudara-saudara? Karena apa? Ya, Tuhan tahu hati manusia. Ya. Ibaratnya saudara-saudara, ketiga orang ini itulah Petrus, Yakub, dan Yahya. Maka kepada mereka inilah yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus naik di atas bukit itu. Ya. Dan kemudian di sana mereka berdoa, dan bukan hanya berdoa saja, tetapi juga berpuasa, saudara-saudara. Ya. Sehingga dengan apa yang mereka lakukan dan perbuat, mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan. Wajah Yesus berubah, bercahaya-cahaya, saudara-saudara. Dan perasaan hati mereka, mereka rasa, ini adalah tempat yang sangat luar biasa. Lebih indah daripada pemandangan-pemandangan yang terindah di tengah-tengah dunia itu. Perasaan hati mereka, saudara-saudara, ada semangat, ada gairah yang besar untuk tetap hidup di dalam doa dan penyembahan mereka kepada Tuhan. Karena apa? Dilawati oleh makhluk-makhluk surga. Ya. Sehingga mereka penuh dengan kemuliaan. Sehingga mereka katakan, kita buat kemah saja di sini. Ya. Biar orang tinggal di sini saja. Bayangkan itu di atas bukit. Ya. Sementara ke-9 murid-murid yang lain ada di bawah kaki bukit, saudara-saudara. Ya. Sebabnya banyak naik di atas bukit Tuhan. Kalau kita sudah merasakan bersama, ya,
terus merasakan galau, kalau ya naik ke atas bukit Tuhan, lihatlah pemandangan yang indah di situ. Jangan cuma orang-orang Jakarta saja di saat libur hari Sabtu, wah berbondong-bondong sampai jalan tol mau ke Bogor itu macet, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk pergi ke villa, ya, untuk nikmati itu pemandangan Bogor yang indah, ya. Tapi setelah itu pulang, ya galau lagi pikiran mereka, kacau lagi hati mereka, saudara-saudara. Tetapi bagi kita, ya, maka kita diajak untuk naik ke atas bukit Tuhan, ya. Seperti daripada ketiga murid ini, saudara-saudara, sehingga mereka merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka dilawati oleh Musa dan Elia. Padahal nabi itu adalah merupakan nabi yang dinanti-nantikan oleh orang Israel sampai saat ini. Dan nanti itu terjadi pada saudara-saudara meterai yang ketujuh. Ya. Meterai yang ketujuh akan turun Nabi Musa dan Elia, bernubuat khusus kepada orang-orang Israel, bahkan secara umum kepada orang-orang yang ada di permukaan bumi ini, untuk menyatakan Injil kekal namanya, bukan lagi Injil kerajaan. Karena masa Injil kerajaan itu sudah habis, manakala gereja Tuhan itu sudah sempurna menjadi pengantin Kristus. Maka digantilah menjadi Injil kekal yang akan diberitakan oleh Musa dan Elia pada waktu itu. Sehingga dengan pemberitaan Musa dan Elia, maka banyaklah juga orang yang bertobat, walaupun keselamatan itu diperjuangkan dengan darah sendiri. Apa maksud daripada darah sendiri, saudara-saudara? Ya, walaupun kita harus apa? Dicuntil biji mata, diiris lidah, dikuliti kepala, itu kan penyiksaan-penyiksaan yang akan dialami dalam zaman antikris nanti, saudara-saudara. Ya, kalau tidak mau mengikut antikris, tidak mau dicap 666 di testa, ya, atau di tangan kanan saudara-saudara, maka itulah yang akan terjadi. Ya. Sampai ada masa kan, nanti akan ada masanya orang suka mati tetapi tidak bisa mati. Ya. Dalam Wahyu pasal 9, saudara-saudara, ayat yang ke-6. Bayangkan orang suka mati tetapi tidak bisa mati. Walaupun siksaannya sudah setengah mati sekali, tetapi tidak bisa mati. Mereka menjerit, ya. Mereka bilang, hai gunung-gunung, timpalah kami. Ya, itu orang suka sekali mati guys. Tetapi mati itu lari daripada mereka. Apa yang akan mereka nikmati? Hanya siksa saja. Ya, coba baca dulu ayat itu, Wahyu. Ayat yang ke-15 mulai. Dan segala raja di bumi dan orang besar-besar dan panglima dan orang kaya-kaya dan orang berkuasa dan tiap-tiap orang baik hamba baik merdeka sekalian bersembunyi dalam segala gua dan di celah-celah batu gunung serta berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, timpalah kami, lindungkanlah kami daripada wajah Dia yang duduk di atas aras itu dan daripada murka anak domba itu. Ya, 9 ayat 6. Ayat yang ke-6. Pada masa itu pula orang akan mencari mati tetapi tiada dapat, maka suka mereka itu akan mati tetapi mati itu lari daripada mereka itu. Ayat 5. Maka dipusatkan kepadanya supaya jangan membunuh mereka itu, hanya menyiksakan 5 bulan lamanya. Adapun siksanya itu seperti siksa tatkala orang disunat kala itu. Bayangkan itu, enggak bisa, jangan membunuh, ya toh. Kalau Tuhan sudah bilang seperti itu, tidak ada yang mati. Ya. Tetapi harus mengalami siksa selama 5 bulan lamanya. Siksanya seperti apa? Gambaran firman Tuhan sama itu seperti disengat kata jadi. Ya. Mati itu lari daripada mereka itu, saudara-saudara. Ini adalah sebuah keadaan yang tidak enak. Ya, dan itu akan terjadi
tergenapi. Ya. Kepada siapakah manusia bisa lari? Tidak bisa, saudara-saudara. Ya. Terpaksa harus mempertaruhkan iman. Ya. Kecuali sudah pasrah kepada antikris, biar jauh daripada kita siksa. Job 6:6. Akhirnya apa, saudara-saudara? Berjabat tangan dengan antikris. Ya, kalau sudah seperti itu aman. Tetapi tunggu akan diajar terus oleh Tuhan. Ya, karena dalam zaman antikris itu ada 7 sangkakala dan 7 muka Allah akan dicurahkan. Termasuk adalah sangkakala yang ke-6 adalah perang dunia ketiga, akan berlangsung selama 180 hari. Jadi siapa yang suka melihat perang dunia ketiga masuk sama antikris. Kalau orang kan aduh orang seniman, lebih kita diangkat Tuhan, ya, di atas awan-awan. Ya. Itulah sebabnya sekarang kita berusaha menarik Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita, supaya nanti Tuhan akan angkat kita di atas awan. Karena apa? Kita sudah menjadi kekasih hati. Namanya kekasih hati itu, saudara-saudara, ya, tidak sembarang. Tidak sembarang. Seandainya ada orang ganggu parut, masih marah ya, saudara. Jadi macam-macam nih, Krismil dan macam-macam ya. Itu gambaran kasih hati, saudara-saudara. Jangan macam-macam, jangan ada pihak ketiga di antara kita. Awas. Ya. Demikian pun Tuhan, jangan ada pihak ketiga, saudara-saudara. Karena banyak juga orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang pada akhirnya menduakan Tuhan dalam hidupnya. Di gereja dia sembah Tuhan, tetapi di luar sana, saudara-saudara, dia juga pergi kepada ilah-ilah lain. Ya. Dia percaya kepada pokos-pokos, ikat pinggang, saudara-saudara. Ya. Apalagi orang bilang ngana rasa dulu di peda sange, jadi straight ada 3. Nah, itu saudara-saudara, andalkan kekuatan di luar kekuatan Tuhan. Itu Tuhan marah. Ya. Tetapi mari kita fokus, karena tujuan kita, saudara-saudara, mempersiapkan diri untuk apa? Untuk mau diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Sebabnya dalam gambaran Injil Lukas pasal 9 itu ayat 37, saudara-saudara, memberikan gambaran bagi kehidupan kita, sekalipun kita ini adalah pilihan Tuhan, tetapi kita tidak hidup di dalam doa penyembahan yang benar, yang sungguh-sungguh, bisa saja kita tergolong kepada 9 murid Yesus itu. Ya. Akhirnya apa? Turun, tidak bisa buat apa-apa. Mereka katakan, murid-muridmu itu tidak bisa usir setan. Itu kan orang mengeluh. Ya. Sehingga Yesus katakan kan, sejauh di sini hanya bisa keluar dengan doa dan puasa saja. Seperti itu, doa dan puasa. Berarti senjata peperangan kita sebagai gerejanya adalah, yaitulah doa dan puasa kita di hadapan hadirat Tuhan, saudara-saudara. Ya. Sehingga tidak heran mereka diberkati ketika orang ini, Petrus, Yakub, dan Yahya. Mereka adalah orang-orang yang diurapi dan diberkati. Contoh seperti Petrus. Petrus artinya adalah batu karang. Ya. Dan kemudian suratan Petrus itu berintikan tentang pengharapan. Nah, sehingga kalau kita membaca 1 Petrus dan 2 Petrus, di mana di situ berisikan tentang pengharapan. Artinya, gereja pengantin yang suka menyangkal diri dan memeliharakan kehidupan doa dan penyembahan yang benar, mempunyai pengharapan yang teguh, nanti satu kali kelak akan menjadi pengantin Kristus.
Itulah pengharapan. Ya. Sehingga dalam kitab Petrus, walaupun kamu diolok, kamu sengsara, ya, berbahagialah kamu. Kan begitu. Tetap setia dan bertekun, tidak menghilangkan harap percayanya, tapi tetap dengan Tuhan. Kemudian Yakub, ya, suratan Yakub itu berintikan tentang iman. Jadi jikalau kita melihat suratan Yakub itu, saudara-saudara, ya, di mana banyak berbicara tentang iman, sehingga kita melihat, ya, bahwa iman itu adalah merupakan suatu tulang punggung, ya, bagi kehidupan kita untuk kita bisa tegak berdiri. Dan tulang punggung iman itu adalah doa dan puasa. Jadi kalau orang bertulang punggung ini rasa keropos, saudara-saudara, ya, kalau yang manula-manula itu, ya, biasanya minum susu angle, ya, dan lain-lain sebagainya, itu untuk penguatan tulang, kalsium, ya. Tetapi namanya juga ada batasnya, ya. Tulang punggung iman kita juga kalau sudah rasa lemah, maka kita harus kasih kuat dengan doa dan puasa. Ya. Terus dokter rajin berdoa puasa. Orang gereja kan cuma Tuhan kita doa dan puasanya. Singkirkan dulu segala kesibukan yang membuat kita terlalu sibuk, ya. Dari seperti kita sibuk, lebih sibuk dari menteri-menteri. So ada menteri pertanian, kita juga ingin jadi petani. Sudahlah, menteri pertanian saja kurus. Jadi mari saudara-saudara, ya, kita ambil momen waktu itu, supaya kita punya tulang punggung iman ini bisa kuat. Hanya dengan doa dan puasa saja. Kemudian Injil Yahya. Jadi Rasul Yahya, suratan Rasul Yahya itu adalah berintikan tentang kasih. Ya. Jadi kasih yang sejati maksud. Mulai dari Injil Yahya, 1 Yahya, 2 Yahya sampai kepada 3 Yahya. Itu berintikan tentang kasih. Kasih yang diutamakan di sini adalah kasih kepada Tuhan. Ya. Kemudian kasih kepada sesama manusia. Jadi gereja pengantin yang suka menyangkal diri, maka otomatis sifat kedagingannya itu akan semakin hari akan semakin lenyap. Dan yang akan menonjol dalam dirinya adalah kasih Kristus. Sehingga saudara-saudara, ya, ini adalah gambaran ketika orang yang naik di atas bukit, ya, yang ternyata dalam suratan mereka walaupun itu dijejerkan Yakub, Petrus dan Yahya, walaupun singkat-singkat tetapi memiliki arti yang sangat dalam, ya, karena betul-betul mereka hidup dengan Tuhan. Nah, dalam pelajaran ini pun dalam Lukas pasal 9 ayat 29 sampai 36 itu ada tergolong saudara-saudara 4 golongan iman. Yang pertama adalah gereja yang kuat iman, yaitulah mereka yang mendaki bukit atau senantiasa berdoa dan berpuasa. Kemudian kedua adalah gereja yang lemah iman, mereka yang tinggal di bawah kaki bukit, termasuk di dalamnya adalah 9 murid itu, ya. Mereka dikatakan adalah gereja yang lemah iman. Kemudian yang ketiga adalah gereja yang sakit dan tak punya kuasa sama sekali. Ya, seperti orang yang sakit gila babi. Orang yang sakit itu adalah gambaran orang-orang Yahudi yang tidak mengerti akan kebenaran. Nah, banyak gereja sekarang yang pada akhirnya sakit rohani mereka dan membutuhkan pertolongan. Kemudian golongan yang keempat adalah gereja yang tidak ada iman, yaitu orang yang banyak, ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang sakit, hanya membawa orang sakit dan terus mencari kesembuhan, ya, tidak berdaya.
dan tidak bisa membuat apa. Inilah gambaran. Ya. Sebabnya kan ada orang katakan kalau banyak berdoa, banyak berkah, sedikit berdoa, sedikit berkah, tidak berdoa, tidak ada berkah. Itu bukan sama, saudara. Ya. Jadi sebelum itu semua nanti berakhir kesempatan ini, saudara-saudara, karena kan dikatakan di sini sampai hari mulai sejuk dan bayang-bayang pun hilang. Ya. Hari sejuk itu adalah berbicara tentang pintu kemurahan Allah sudah tertutup. Dihubungkan dengan Matius pasalnya yang ke-24 ayat 19 sampai 21, di mana akan ada sabat, saudara-saudara. Musim dingin. Kata firman Tuhan, seorang pun tidak bisa bekerja. Itu artinya tidak ada kesempatan lagi orang untuk mengerjakan keselamatan. Atau pintu kemurahan Allah sudah tertutup. Ya. Dan kemudian saudara-saudara, bayang-bayang pun hilang. Itu adalah berbicara tentang bayang-bayang dosa. Sekarang kan kita biasanya hari ini kita bertobat, besok kita kumat lagi, besoknya lagi kita bertobat lagi. Biasanya kan begitu. Ya. Akhirnya kita mengadu kepada Tuhan, Tuhan ampuni kelemahan kami, kekurangan kami masih manusia. Ya, kapan kita jadi kambing? Ya. Memang itulah alasan kita kan. Biasanya kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Ya. Padahal saudara-saudara, kita terus berjalan sampai kepada nantinya. Ingat, dosa kita akan hilang. Masa manakah itu? Masa gereja Tuhan itu sudah sempurna, sudah tidak ada bayangan dosa lagi. Sebabnya Amsal pasalnya yang keberapa itu? 3 ayat yang ke-18. Perjalanan orang benar itu semakin hari semakin bercahaya sampai kepada siang yang sempurna. Itu adalah berbicara tentang kesempurnaan. Ya. Inilah yang kita perjuangkan. Ya. Membutuhkan kesungguh-sungguhan dan keseriusan. Karena kalau kita tidak serius, saudara-saudara, maka jangankan kepercayaan Tuhan yang besar, sedangkan kepercayaan Tuhan yang kecil saja kita tidak akan dipercaya. Apa kepercayaan Tuhan bagi gereja pengantin? Pertama, akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam 1000 tahun lamanya. Karena yang kita sembah siang malam ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang nantinya dalam 1000 tahun masa damai akan menjadi raja di atas segala raja. Ya. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16 coba. Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Pada jubahnya dan pahamnya ada tertulis suatu nama, yaitu Raja atas segala raja dan Tuhan sekalian Tuhan. Jadi saudara-saudara, nanti gereja Tuhan akan bersama-sama dengan raja di atas segala raja itu. Ya. Memerintah bersama-sama dalam 1000 tahun masa depan. Bahkan apa kepercayaan lagi yang Tuhan boleh berikan dan percayakan bagi gereja pengantin kalau dia tetap bertahan dan setia dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-5. 22 ayat yang ke-5. 5. Maka tidaklah ada malam lagi gelap, Tidak ada malam lagi gelap. dan mereka itu tiada berkehendakkan cahaya pelita Sudah tidak berkehendakkan cahaya pelita dan cahaya matahari, dan cahaya matahari. karena Tuhan yaitu Allah Ya, akan menerangkan mereka itu, dan mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya. jadi Tuhan tidak membutuhkan itu lagi. Ya, Tuhan sudah tidak butuh cahaya. Nah, ini lampu-lampu berbagai macam model, apalagi itu kalau dikasih nyala itu lampu sambunyi itu. Ya, Tuhan sudah ingin itu begitu. Ya, kenapa kemuliaan Tuhan yang menjadi kesukaan hati kita? Tidak ada malam lagi, saudara-saudara. Berarti tak butuh lampu lagi. Ya. Cahaya kemuliaan Allah akan bersinar. Dan yang sangat menarik bagian terakhir akan memerintah, dan mereka itu akan memerintah sampai
selama-lamanya. Tidak ada batas periode. 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun tidak disebutkan di sini. Tapi disebutkan dalam ayat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita masuk di dalam ibadah penyembahan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat merayakan hadirat Tuhan turun bagi kita semua. Kita terpuji.
Manakah kamu mengasihi Tuhan yang berbahagia dan sejahtera yang sudah Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan kepada kami. Firman dan suara Roh yang sudah datang. Biarlah itu tidak lalu saja, tetapi dapat mengambil kekuatan hati yang lemah, memberikan semangat, motivasi bagi kami untuk terus berjuang untuk perkara-perkara Tuhan, sehingga kami akan menggapai apa yang menjadi janji kepada kami semua. Memberkati kami semua seluruh jemaat hamba-hamba-Mu bersama-sama beribadah pada saat siang hari ini. Apapun pergumulan hidup yang kami datang bawa, kami yakin percaya bahwa Tuhan sesama mampu menolong kami semua. Demikian pula buat jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, namanya Tuhan pemahala mereka Tuhan dalam proses pemulihan buat kakinya, berjalan memulihkan Tuhan, nyatakan kuasa dan nyatakan mujizat agar supaya kembali boleh berjalan dan kembali boleh bersama-sama beribadah dengan kami. Bapak Frece juga dalam proses pemulihan, tolong jalan terus Tuhan agar supaya dia boleh kembali dapat bangkit dan dia dapat berjalan dan dia pakai hidup yang ada untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput gerejanya di atas awan-awan yang ramai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.